Baik, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita berada di Roma, pasal yang ke-7. Nah, kalau biasanya Alkitab angka 7 itu selalu identik ya dengan the perfection, ya, kesempurnaan begitu ya. Ada hari ke-7, ada yang gereja, ada yang nama 7. Kalau di Wahyu selalu ada 777 ya, selalu mengindikasikan bahwa kesempurnaan gitu ya. Oke, kita ada di pasal yang ke-7. Nah, di pasal yang ke-7 ini kita harap bisa selesai malam hari ini. Nah, pasal 7 ini, saudara-saudara, Paulus ingin menjelaskan ya mengenai masalah keterikatan hukum ya yang dianalogikan oleh Paulus adalah hubungan suami istri katanya ya. Ya, selama kalau suaminya hidup, istri masih terikat hukum ya. Ya, kalau suaminya telah mati, maka istrinya bebas ya. Jadi ini menggambarkan juga sebagai kita orang Kristen gitu ya, bahwa kita telah mati bersama Kristus, nah kita dibebaskan dari hukum karena kita telah menyatu dengan Yesus. Oke. Nah, coba kita lihat di ayat yang pasal yang ke ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ya Saudara. Kalau kita lihat ini sebenarnya Paulus ingin menjelaskan tentang apakah orang percaya masih berada di dalam hukum Taurat. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat 7-12 itu, apakah hukum Taurat itu jahat dan begitu. Kemudian ada lagi di ayat 13-25 ada orang Kristen ya kok bisa memiliki dua sifat kedagingan yang masih ada, tentu juga adalah ada sifat kerohaniannya ya, maksudnya dua sifat itu ada di dalam diri kita orang-orang yang percaya begitu. Oke, mari kita lihat ayat demi ayat di pasal yang ke-7. Nah, Paulus di sini memulai dengan kata, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Nah, ini orang yang tahu hukum itu kan, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Ya memang ya kalau kita lihat diaplikasikan ya, kita hidup di negara apapun ya kita terikat dengan hukum ya, nggak bebas ya. Karena ada hukum undang-undang dasar, hukum itu ini, hukum hukum apa pajak ada juga hukum kita harus bayar pajak, kita juga di jalan kita juga harus mentaati hukum ya, nggak bebas ya. Berarti manusia di dunia ini yang ya tidak bebas karena terikat dengan hukum ya. Nah kalau sudah mati ya bebas lah kan kita, nggak terikat dengan hukum lagi. Oke. Nah kalau kita lihat lagi ada sebab seorang istri katanya terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya. Wah, ya kan? Nah, ini tentu, saudara, ada hubungannya dengan uh, apa nama itu hukum Taurat itu sendiri, dianalogikan dengan hubungan suami istri. Kemudian ayat 3 mengatakan demikian, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina ya, kalau dia nikah, kalau dia kawin sama laki-laki lain. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas hukum, sehingga ia bukan lagi berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Kan jadi. Nah, di ayat 4 mengatakan jelas, sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ya, jadi tubuh Kristus, Yesus mati menggenapi hukum Taurat dan kita mati bersama Kristus ya, seperti yang pasal 6 itu kan, seperti baptisan itu ya, kita mati bersama dan hidup kembali dan menyatu dengan Kristus. Jadi milik ya, jadi supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik siapa? Milik Yesus. Ya, saudara mati karena hukum itu, kemudian kita menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Oke. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirancang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah
bagi maut. Ya, tentu saudara kalau kita masih terikat dengan hukum itu, ya kita akan menghasilkan buah maut gitu ya. Tapi puji Tuhan, kita telah lepas dari hukum Taurat, tidak ada lagi di bawah hukum Taurat. Oke, ayat 6 juga. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum. Puji Tuhan. Nah, ini orang Yahudi marah sekali dengan Paulus. Karena mereka sangat benci dengan Paulus. Karena Paulus meniadakan hukum Taurat. Mereka juga marah sama Yesus ya, karena Yesus melanggar hukum Taurat, menyembunyikan orang pada hari Sabat. Ya kan, mereka murid-muridnya makan pada hari Sabat dan sebagainya. Ya, mereka juga menuduh Yesus, menuduh Paulus meniadakan hukum Taurat. Nah, mereka salah paham. Oke, orang Farisi, orang Saduki, mereka salah paham terhadap Yesus, apalagi Paulus. Sebenarnya mereka, Yesus datang menggenapi. Kita tidak dibawalah hukum Taurat lagi. Oke? Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan lagi keadaan lama menurut huruf ya, letters hukum Taurat. Oke, nah kata ada ayat mengatakan letters itu skill, but apa namanya, kill itu ya, atau letters itu kill itu atau begini. Kalau Anda di bawah hukum Taurat saudara, waduh, you berzina dirajam, ya enggak? Kalau Anda membunuh orang dengan sengaja, tak ada ampun. Itu capital punishment. Itu Old Testament. Nah, makanya sekarang banyak orang mengatakan apakah masih berlaku nggak prinsip capital punishment? Ya, saya pikir itu capital punishment itu alkitabiah ya. Kalau you sengaja ya membunuh orang ya itu memang harus dihukum mati, itu bagus. Tapi banyak negara-negara sudah mengubah itu ya, tidak menghukum mati tapi hukum seumur hidup. Akibatnya manusia bertambah jahat dan sebagainya. Oke, nah itu yang pertama poin ya saudara-saudara ya, yang paling ingin katakan mengenai keterikatan kita ya, bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih anugerah Yesus Kristus. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini pertanyaan kita, apakah hukum Taurat itu jahat? Ya, kita ayat 7 dan 12. Oke. Memang hukum tertulis itu membunuh, ya kan? You melanggar hukum Taurat, you mati. Itu kan? You apalagi kurang ajar sama orang tua. Waduh, hukumnya berat sekali, saudara ya. Sangat 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 berat. You berzina dan sebagainya, you mencuri, wah hukumnya berat sekali. Oke. Nah, mari kita lihat ayat demi ayat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Nah, gimana bisa mengenal dosa? Ya, kalau Anda bisa membaca apa mah, membaca, merenungkan hukum Taurat, apalagi yang 10 hukum, waduh, 10 hukum itu kalau salah satu you langgar, ya langgar semuanya. Ya, kemudian, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, nah jangan mengingini barang orang, ya kan, dan sebagainya, jangan mengingini istri orang, dan sebagainya, jangan mengambil barang orang, ya kan, mencuri, dan sebagainya ya. Ayat 8. Tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya apa lebih bagus di ayat 8 itu ya, supaya kita lebih paham itu ya. 8. But sin, dosa, taking occasion by the commandment. Okay? Rough ini bekerja dalam aku, many of occupation, dia menguasai aku ya. For without the law, sin was dead. Tanpa hukum, dosa itu mati. Kan begitu. Ya tetapi, ya kita mati, saudara, karena hukum dosa itu. Tapi puji Tuhan kan kita dihidupkan kembali, kita dibebaskan dari hukum karena Kristus. Nah itu yang kita dapatkan dari Yesus karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ayat 9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Wah,
hidup kembali ya. Sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dalam dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Oke. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Nah, jadi kesimpulannya, saudara, kalau dari ayat ini yang jelas bahwa the letters is kill, yang betul-betul dia membunuh kita. Yuk anda di bawah hukum Taurat, yuk mati. Nah, ya, Anda tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu dari A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, you pasti bisa langgar salah satunya. Nah, bagaimana Anda bisa hidup? Makanya kita bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan menggenapi hukum Taurat bagi kita, dan kita dilepaskan dari hukum Taurat. Ya, itu adalah uh, apa yang kita dapatkan, saudara, di mana itu adalah kasih karunia. Nah, kasih karunia kita diselamatkan, kan bukan melalui perbuatan kita melakukan hukum Taurat. Nah, jadi sebenarnya hukum Taurat itu kudus ya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan itu Allah kudus. Allah memberikan hukum itu kepada orang Yahudi supaya apa? Supaya mereka menjadi bangsa yang kudus gitu loh. Kenapa? Mereka kan keluar dari Mesir ya, hidupnya kacau di sana kan. Ya enggak? Nggak ada hukum yang mereka pegang, ya semua pakai naluri, pakai hati nurani memutuskan segala sesuatu. Nah, karena tuh hukum Taurat diberikannya supaya dia menjadi bangsa yang tidak liar istilahnya. You punya hukum supaya you mentaati hukum, artinya membangun karakter, menjadi manusia yang baik, yang bermoral, kan begitu. Tapi realitanya bangsa Israel tidak sanggup melakukan itu. Nah, kita lihat poin yang lain, ya apa yang lain lagi dari ayat 13 dan 21. Nah, manusia orang Kristen, saudara-saudara yang telah percaya kepada Tuhan, ya kita lihat dalam dirinya tuh ada dua natur ini ya. Natur yang kedagingan, juga keinginan daging dan keinginan daripada roh itu sendiri ya dalam diri kita ya. Nah, coba kita lihat di dalam ayat 13. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Seperti oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Oke. Nah, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi gimana ya maksudnya ayat ini ya, saudara, kita lihat ya, bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan ya, oke, kita lahir baru, oke, kita menjadi manusia yang baru, maka itu Paulus dalam surat Efesusnya sudah mengatakan tanggalkan manusia yang lama. Kan? Nah, kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, nah, tapi kita masih hidup di dunia ini masih punya kedagingan, keinginan daging itu. Nah, karena itu di Galatia pasal 5, Paulus mengatakan, ya, kita jangan mengikuti kedagingan, nah, sifat kedagingan manusia itu yang ada. Karena ada dosa yang kita sudah jatuh ke dalam dosa itu ya. Nah, walaupun kita sudah disucikan hatinya, roh kita sudah diselamatkan, tapi tubuh ini belum diberikan tubuh yang mulia. Tapi tubuh yang pernah dikuasai oleh dosa, itu harus mati dia nanti, mati jasmani ya. Nah, sebelum mati jasmani ini ada keinginan lagi yang kuat dalam diri kita. Maka itu dia selalu menari-nari kita kan. Nah, setan tuh licik. Ya, dia mau pakai pencobaan berbagai macam keinginan daging kita. Maka itu Paulus bilang, you harus mohon pimpinan roh. Nah, sifat kita kan ada rohnya yang sudah selamat kan. Kita harus dipimpin oleh roh kudus. Supaya kita jangan mengikuti natur kita lama. Harus ada natur yang baru sekarang. Nah, ini ada tanggung jawab kita. Nah, ini our responsibility how to be live in holiness, kan begitu. Itu tanggung jawab kita. Ya, mohon Roh Kudus tuntun kita.
Memang setiap manusia itu bisa jatuh dalam dosa ya. Sekalipun pendeta besar, sekalipun dia hebat, saudara, kadang-kadang bisa jatuh ke dalam daging. Nah, ke dalam daging itu ya, setan bisa bisa melakukan itu, mencobai kita ya. Nah, karena kita harus kuat kan gitu. Jangan menyerahkan uh, tubuh kita menjadi anggota, apa nama itu istilahnya, Paulus mengatakan itu jangan menyerahkan menjadi anggota untuk berbuat dosa, tapi menjadi anggota untuk melakukan kebenaran. Oke. Nah, itu yang Paulus inginkan ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan ya, orang yang percaya, orang yang lahir baru itu bisa kita kalau kita lihat di dalam perumpamaan penabur ya, bisa saja dia jatuh ke dalam dosa. Itu yang penabur itu sebenarnya ada beberapa yang kita bisa lihat, itu orang-orang yang mendengar Injil tapi dia tolak, itu di burung yang makan dibawa. Kemudian yang mereka yang dengar Injil mereka terima dengan happy happy happy. Banyak orang Kristen begitu ya. Ya, dia bilang, oh aku Kristen happy happy. Tapi datang penderitaan, tidak berakar Anda bisa lihat. Dan dia mati. Kemudian yang ketiga itu dia terima, dia happy jadi orang Kristen, bisa jadi orang Kristen yang sudah lahir baru ya. Tapi kekhawatiran dunia ini menghempitnya. Nah, ini di sini terjadi di mana dia mengikuti keinginan dagingnya itu, sehingga dia tidak berbuah. Tapi dia selamat ya. Makanya ada orang mengatakan, apakah orang Kristen yang hidup dalam dosa terus bisa hidup dalam dosa? Apakah bisa kehilangan keselamatan atau tidak? Memang di dalam ini menjadi perdebatan ya di dalam kekristenan yang kita yakini, yang kita percaya, sebagai believers itu ya, memang kita mengatakan keselamatan nggak bisa hilang. Tapi manusia orang yang selamat bisa melakukan dosa kan gitu. Nah, pertanyaan lagi, kalau misalnya mereka yang murtad katanya, kata kutip kata murtad, istilahnya bahasa Indonesia itu pindah agama. Apakah keselamatannya hilang? Ini memang kita harus dibedakan ya. Harus dibedakan begini caranya. Kita mengambil bedanya. Kalau dia orang yang lahir baru, orang yang mengerti kebenaran, yang sudah ya mungkin dia berakar gitu ya, masih bisa betul. Kalau murtad istilahnya ganti agama. Nah, ini memang jadi perdebatan. Apakah bisa ganti agama? Bisa jadi kemungkinan begini. Dari awal dia tidak pernah lahir baru punya orang. Jadi sampai mati dia menjadi Islam gitu. Jadi Kristen jadi Islam. Nggak pernah kembali kepada Tuhan lagi. Tapi ada orang ya, orang yang kemudian tinggalkan Tuhan istilahnya ya, seperti anak yang hilang. Ya turun ke dunia. Wah, hidupnya kayak orang dunia. Tapi akhirnya dia juga sadar bertobat kembali kepada Bapa kan. Nah, ini satu perumpamaan yang indah. Akhirnya dia sadar, diminta ampun kepada Bapaknya dan minta ampun kepada langit kan, pada Tuhan ya kan. Berarti dia orang Kristen yang dulu pernah fall down, fall away sebenarnya, fall from grace itu, tapi dia kembali lagi kepada Tuhan. Oke. Nah, kemudian ini pun orang-orang yang demikian itu ya saudara ya, ya bisa kehilangan relasi dengan Tuhan, juga bisa kehilangan rewards nanti kan. Nah, keempat itu yang penabur itu kan orang yang terima itu kemudian dia berbuah dan sebagainya. Nah, itu orang yang istilahnya orang yang ada dalam kebenaran Tuhan, begitu setia ya kepada Tuhan ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya demikian saudara-saudara di dalam bagian ini, bahwa orang percaya ya yang ada dalam Tuhan sudah tidak terikat lagi oleh hukum Taurat. Tetapi kita tidak membuang hukum Taurat dalam arti ya kita bisa hukum Taurat bisa menjadi ya spiritual lessons, ya menjadi prinsip-prinsip, ya menjadi prinsip hukum moral dalam hidup kita, seperti yang 10 hukum itu kan bagus. Hormatilah orang
tuamu, kan janganlah berzina, ya, nah, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, hormatilah dan orang dan sebagainya, ya, itu namanya hukum moral kita tidak membuang. Tapi ritual-ritual tentang ibadah ya kita tidak lakukan lagi, tidak potong kambing lagi, karena tidak memberi persembahan lagi, apa macam-macam persembahan sulung lah, apalah istilah kata perpuluhan lah, ya kan tidak lagi. Tapi kita memberi persembahan, ya sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing. Bukan artinya saya menolak orang memberi persepuluhan, tidak. Kalau dia berjanji terikat dalam hatinya, aku mau kasih 10%, 12%, 5%, dah bilang silakan, nggak masalah. Kita tidak menentang demikian. Oke. Jadi orang Kristen yang telah diselamatkan, gitu, ya kita harus hidup kudus, hidup benar, sesuai dengan hukum Kristus, ya kan? Kasihilah saudara seiman, nah, artinya kamu harus saling mengasihi dan mentaati perintahku, kata Yesus. Bukti kamu adalah muridku. Ya, ya kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini supaya kita boleh menjadi orang percaya, orang yang bersyukur kepada Tuhan bahwa kita tidak terikat lagi oleh hukum Taurat, tapi kita ada di dalam kasih karunia. Namun demikian, kita harus bertanggung jawab. Ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa.